Baik, selamat siang bagi kita semua. Kami dari kelompok beranggotakan saya sendiri, Habil Sregar, dan kedua teman saya yaitu Andrew Sitohang dan juga Johansson Siotang akan menjelaskan proyek AI sebagai ujian final terakhir eh, kecerdasan buatan kita. Dan kami memilih proyek yaitu kasus mengenai akan menyelesaikan 8 puzzle yang sudah kita pelajari di kelas AI. Nah, dalam dalam penggunaan ataupun penerapan kecerdasan buatan dalam menyelesaikan puzzle ini kami menggunakan akan tiga metode. Yang pertama adalah breadth first search. Nah, breadth first search sendiri itu merupakan sebuah metode di mana dalam sebuah kasus ataupun rute-rute yang telah tertulis dalam sebuah kasus itu akan dicari per tingkatan. Jadi saya ambil contoh misalnya ada tiga tingkat, misalnya dari akar itu adalah A. Nah, di bawah tingkat satu itu ada tiga rute. Nah, tiga-tiganya tersebut akan dicek masing-masing jika kiri tidak ada, kemudian yang kedua dan juga yang ketiga. Nah, di tingkat dua ada lima, berarti lima-limanya kembali akan diperiksa kembali. Sedangkan kalau di rute terakhirnya itu ada tujuh, berarti ada tujuh rute. Nah, berarti kalau kita jumlahkan itu ada 15 rute. Nah, berbeda dengan halnya metode yang kedua yang kami terapkan yaitu dengan DLS. Nah, DLS itu adalah Depth Limited Search, di mana itu perkembangan dari metode DFS, di mana DLS itu merupakan sebuah pencarian DFS, cuman dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena ada satu kelemahan yang terdapat di dalam DFS. Kalau DFS itu mencari hingga sampai ke akar terdalam, sedangkan kalau dalam kasusnya itu dalam kondisi yang tidak terbatas, itu akan mengakibatkan looping yang tidak terhenti-henti sehingga akan muncul dengan stack overflow ataupun nge-stuck sendiri karena dengan jumlah yang tidak terbatas. Oleh karena itu dengan adanya DLS ini itu menunjukkan akan terbatas sehingga berapa kali dia memeriksa ataupun batas keberapa lah bahwa nanti looping tersebut akan berhenti. Nah, di metode ketiga yaitu IDS ataupun Iterative Depth Search, Deepening Search, itu merupakan sebuah versi dari limited DLS, yaitu Depth Limited Search, tapi itu dijalankan secara dinamis karena kenapa? IDS itu sendiri merupakan metode yang menerapkan akan keterbatasan ataupun limited yang bersifat dinamis. Ya, bisa saja itu bertambah yang contohnya dibatasi 5 kali, bisa saja menjadi 6 ataupun 7, tergantung dari tergantung dari penggunaannya. Nah, berikut kalau mengenai akan alur ataupun penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya Andrew Siota. Gitu. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan bagian pengertian dari DLS, BF, dan algoritma-algoritma yang lain. Sekarang saya akan menjelaskan tentang uh, programnya. Nah, di sini programnya pada fungsi ini dia akan meminta input dengan kita harus menginputnya dengan spasi di sini. Kita jadinya untuk menginput karena ini ada 8, jadi kita menginputnya ada 8, tetapi kita karena di sini tidak bisa membaca blank ataupun null value, jadi kita nanti bakal pakai 0 untuk indeks yang blank. Nah, di sini ada fungsi ini itu untuk display board ataupun tampilan dari program kami nanti. Jadi di awalnya kita buat looping dulu sampai 3 karena kita hanya buat 3 tiga kotak ataupun matriks 3 kali 3. Lalu di sini konsolognya ini fungsinya untuk mengisi dari ketiga kolom tersebut dari apa yang kita input dari nanti get inputnya. Lalu dari di line 27 ini sampai
line 58 itu adalah fungsi untuk swap ataupun bertukar tempat dari isi-isi dari matriks tersebut ataupun dari puzzle tersebut. Di sini ada uh, gerak ke atas, tukar ke atas ataupun tukar ke bawah ataupun tukar ke kiri dan ke kanan. Lalu di expand node ini dia akan memberitahukan nanti hasilnya, misalnya uh, urutan dari nomor-nomor tersebut, lalu di akhirnya itu dia mensuap ataupun bertukarnya dengan bagian fungsi apa, misalnya dia tukar dari atas ke bawah kah, atau bawah ke atas ataupun kiri atau ke kanan, itu pun nanti ada tertulis di sini. Dan nanti di program ini juga kita menggunakan tentu saja tadi yang sudah dijelaskan, BFS, DLS, sama IDS. Di sini ada programnya, fungsinya. Di sini ada dikasih tahu juga dia sudah mencoba beberapa dan beberapa move-nya. Lalu uh, apa fungsi alur-alur apa yang sudah dilalui. Untuk hasil run-nya akan dilanjutkan oleh Johannes. Terima kasih untuk Andrew Sitohang. Tolong di share screen supaya kita melihat sama-sama bagaimana hasil runnya. Nah, untuk hasilnya sendiri kita boleh masukkan keadaan awalnya. Nah, keadaan awalnya itu mungkin kita mulai dari angka acak, kita bisa input 1, 5, 4, 3, 2, 7, 6, dan 8. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Andrew tadi, jika di pelajaran kita sebelumnya kita bisa mengosongkan satu kotak, pada program yang kami jalankan kali ini, kita harus mengisi 0 karena dia tidak bisa membaca program blank tadi. Nah, untuk goal state-nya sendiri, mungkin kita bisa urutkan aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 0. Nah, pada saat kita mencoba untuk mengcompile semua kode yang sudah kami buat tadi, maka dia akan melakukan trying seperti berikut. Dia akan mencoba beberapa kali statement, mulai dari awal initial state sampai goal state-nya. Memang agak sedikit lama karena dia melakukan mungkin beberapa kali percobaan, tapi untuk tampilan pada kotak 3x3-nya mungkin akan tidak lebih dari sebanyak ini, karena ini hanya dia mencoba angka-angka tersebut sampai berapa kali kemungkinan bisa terjadi. Karena di situ ada tulisan up, down, left, and right.
Kalau seperti ini solution not found, dia tidak ketemu di hasilnya karena pada fungsi DLS dan DLS, IDS dan BFS tadi ada dibahas tentang bahwa dia akan mencoba secara terus-menerus sampai berapa kali sampai dia hingga dia menemukan bahwa itu udah melewati batas, maka dia dibilang no solution found. Nah, mungkin kita coba data yang lain. Ulang dari awal lagi, Le. Kita run, kita anggap aja mulai dari 1, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, dan 0. Nah, untuk goal state-nya kita isi 1, 5, 6, 4, 7, 8, 2, 3, 0. Nah, kita ulang lagi. Kita compile. Nah, jika sudah seperti ini, maka dia akan menjelaskan bahwa untuk langkahnya, pelacakan langkahnya itu kita dapat 18 kali pergerakan. Nah, contohnya dari, coba di scroll ke atas, Le. Nah, udah kelewatan di tabel pertama tadi, di kotak pertama. Kotak pertama. Nah, ini kotak pertama. Nah, itu tadi initial state-nya 1, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 8. Nah, ini pergerakan pertama dari initial state. Maka dia akan up, baru di pergerakan kedua ada up lagi, baru dia ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Dan begitu selanjutnya. Sampai dia ketemu hasil akhirnya itu ke goal state-nya itu 1, 5, 6, 4, 7, 8, 2, 3, 0. Dan dapatlah dia 18 moves. Ini hampir sama dengan pelajaran yang kita pelajarin di dalam pelajaran kecerdasan buatan dengan heuristic search, cuman perbedaannya heuristic search itu dia menggunakan kemungkinan terbesarnya dan dia mendapatkan berapa langkah. Sama juga dia akan membuat statement ada berapa pergerakan untuk mendapatkan goal state tersebut. Mungkin itu yang bisa kami kerjakan di proyek final kami ini. Kami sudah mengerahkan segala pengetahuan atau referensi-referensi yang kami dapat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada Sir, dan semoga kedepannya kami dapat belajar lebih giat lagi. Kami bertiga mohon izin dan terima kasih, Sir.